Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang mulia, tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, yaitu Allah manfaatkan fikirnya, dirinya, waktunya ini untuk kebaikan. Allah manfaatkan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya ini dimanfaatkan untuk amal agama. Harusnya setelah zikir mungkin kita langsung pulang atau ada yang ngantuk, tapi karena hidayah, petunjuk atas kehendak Allah, Allah masih tahan kita untuk duduk dalam majlis yang mulia, majlis maghfirah. Jadi orang kalau selesai daripada majlis ilmu, dia berdiri dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang masuk kepada masjid kami, kata Rasulullah, liyata'allama khairan aw yu'allimahu, mereka ini belajar kebaikan, belajar salat, belajar zikir, saling nasihat menasihati atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahidina fi sabilillah, maka mereka ini sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin jemaah yang mulia, tanamkan prinsip dalam diri kita bahwasanya tidak ada cara yang hakiki atau cara yang tepat untuk mencapai keridhaan Allah kecuali dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apabila kita punya prinsip seperti ini, kita akan menjadi orang yang mempunyai kekuatan senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kemarin bab kurban sudah selesai, maka kita kembali kepada bab awal, ya, yakni bab taharah, ya. Meskipun kitab hadis, kitab fiqih, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal hafizahullah taala, paling awal itu pasti bab taharah. Saking pentingnya ini taharah, ya. Karena kalau taharah kita ini buruk, tidak sesuai, maka bisa jadi solat kita yang ratusan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, bisa jadi tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan kita memahami bahwa taharah ini adalah suatu syarat diterima suatu ibadah, ya. Padahal harusnya kita pahami bahwa taharah ini awal mula terbentuknya akhlak kebaikan seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan hanya sebagai an-nazafah, tapi sebagai orang yang tahir, orang yang bersih zahirnya dan orang yang suci batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil taharati. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nazafatu, wa amma syar'an fa fiha tafasiru kathiratun, minha qawluhum fi'lun ma tastabahu bihi as-salat, ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin, ya. Di sini pertama al-musannif rahimahullah wa ta'ala membuka dengan pengertian taharah. Jadi hadirin jemaah yang mulia, kalau kita betul-betul serius mempelajari masalah taharah, mendalami masalah taharah, akan kita mendapati kondisi di mana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita akan mendapati kondisi di mana solat kita ini akan mencegah kita dari segala keburukan.
Selama ini kita pahami taharah itu ya bersuci, selesai. Ya. Taharah itu sekedar bersuci, padahal bukan. Taharah ini adalah bentuk suatu pekerjaan yang bukan hanya menjadi syarat seseorang bisa salat, seseorang bisa ibadah, tapi juga menjadi seseorang ini bersih zahir batin. Ya. Jadi orang Arab itu, hadirin jemaah yang mulia, orang Arab itu kata para ulama, kalau dia penampilannya bersih, pakaiannya bersih, celananya bersih, sepatunya rapi, tapi orang ini buruk akhlaknya, maka orang Arab mengatakan dia ini orang yang nazif. Diambil dari kata an-nazafah, orangnya nazif. Jadi maksudnya nampaknya saja bersih, tapi masih suka bicara kotor, masih suka menggibah, masih suka memfitnah, masih suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, maka disebut sebagai orang yang nazif. Nazif, bersih saja. Tapi orang yang penampilannya bersih, ya, pakaiannya bersih, kemudian hatinya juga bersih, amal-amal kebaikannya bagus, maka dalam istilah orang Arab mereka mengatakan orang ini tahir, orang yang tahir. Ya. Maka seorang laki-laki kalau belum nikah, dia sangat beruntung mendapatkan seorang wanita yang tahir, bersih luar dalam, subhanallah. Tahir. Kemudian orang yang baru belajar menjadi orang yang baik itu disebut orang yang mutatahhir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 100, ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Bukan Allah suka kepada orang yang sering berwudu, bukan, orang yang mensucikan diri. Jadi berwudunya dia ini bukan cuma sebagai rutinitas, tapi wudunya dia ini sebagai bentuk pensucian diri, bukan zahir saja, bukan supaya dia bisa sholat saja, tapi batinnya bersih, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan orang yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Maka ini menjadi suatu dalil bahwasanya muncul daripada taharah sebagai bentuk pensucian seorang hamba daripada perbuatan-perbuatan yang dosa setelah dia menunaikan sholat. Ya. Jadi kalau dalam dakwah itu kita diajarkan sholat yang benar itu sholat seperti apa, yaitu sholat sifat-sifat di dalam sholat kita bawa di keluar sholat. Dalam sholat kita tundukkan pandangan, dalam sholat kita ingat Allah, dalam sholat kita zikir, dalam sholat kita melakukan kebaikan, dalam sholat kita baca ayat-ayat yang suci, maka di luar sholat pun seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan hakikat makna daripada taharah. Ya. Cuman dalam kitab ini taharah dengan menfathahkan ta'nya secara bahasa artinya an-nazafah. Artinya adalah bersih, ya. Artinya adalah bersih. Wa amma syara'an, adapun secara istilah, ya, secara istilah yang dimaknai oleh para ulama adalah suatu pekerjaan yang menyebabkan seseorang bisa untuk sholat. Jadi taharah itu adalah suatu pekerjaan yang menjadikan seseorang ini bisa sholat. Bahkan taharah ini adalah syarat seseorang ini bisa melaksanakan sholat. Ya, ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yaqbalullahu azza wa jalla salatan bighairi tahurin. Ya, bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bertaharah, tanpa bersuci. Hadis ini diperinci lagi oleh Imam Muslim, bahkan oleh Imam Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yaqbalullahu ta'ala ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian ketika dalam
keadaan hadas sampai dia ini berwudu. Maka ulama mengatakan makna taharah itu sendiri adalah wudu, ya. Taharah itu artinya wudu. Ya. Jadi taharah artinya berwudu, mensucikan diri. Ya, dapat kita simpulkan bahwa taharah ini adalah menjadi syarat utama seseorang ini bisa melaksanakan salat. Ya. Menjadi syarat utama seseorang bisa melaksanakan ibadah. Cuman orang yang hatinya bersih, orang yang tingkat takwanya itu, kedekatannya kepada Allah itu sangat dekat, dia taharah itu bukan cuman pas waktu sholat. Setiap saat dia ini selalu dalam keadaan suci. Idza ahdatsa tawaddu'a, idza ahdatsa tawaddu'a. Ketika dia ini berhadas, dia berwudu. Ketika dia berhadas, dia berwudu. Ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh para ulama, orang yang tahir, orang yang baik, orang yang bersih, orang yang suci, zahir batin. Jadi ketika orang umum ini wudunya cuma pas waktu sholat, tapi ketika orang-orang yang takwanya itu luar biasa, dia menjadikan wudu itu suatu kebiasaan yang dia cintai. Dia mau dirinya ini selalu dalam keadaan suci. Masya Allah. Supaya ketika dalam perjalanan mungkin kita tidak minta, kita mendapatkan musibah sehingga kita ini meninggal, maka meninggal dalam keadaan suci, meninggal dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum, bukan. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kalau buat dosa mereka langsung bertaubat. Itulah menjadikan Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat. Kemudian ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasati. Ya, salat di sini dalam perincian salat itu ya, pertama wudu, ya. Pertama adalah wudu. Nah, ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pembahasan khusus mengenai wudu, cuman secara umum Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat kelima, surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6. Ya. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu hendak berdiri salat, maka basuhlah wajah. Kemudian tangan ilal marafiq, sampai kepada siku-siku. Berarti dari bawah ke atas. Ya, ini jelas dari bawah ke atas. Ini masalah wudu. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kita mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kepada ke atas mata kaki. Ini kemudian masalah sunnah-sunnah dalam wudu, nanti ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang itu. Ya. Kemudian wa ghuslin, mandi, ya, wa tayammumim, dan tayammum, wa izalatin najasati. Ini adalah amalan-amalan wudu, tayammum, mandi, beristinja adalah amalan-amalan yang mengarah kepada satu arah, yaitu taharah. Ya. Apabila wudu kita rusak, mandi kita rusak, atau tayammum kita rusak, atau istinja kita rusak, maka mengefek kerusakan secara total pada solat kita. Nampaknya Allahu Akbar, khusyuknya luar biasa, tapi tidak diterima. Subhanallah. Diteliti ternyata taharahnya bermasalah, baik dari segi wudunya, atau mandinya mungkin, atau tayamum, atau istinja. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam suatu hadis, ya, kebanyakan orang itu
disiksa di neraka gara-gara masalah buang air kecil, masalah istinja. Maka istinja kita ini perlu nanti ada pembahasan khusus agar kita ini bagaimana istinja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doanya ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam khala, tempat buang hajat, qala, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuknya itu pakai kaki apa Pak? Kalau masuk toilet kaki apa? Kiri ya. Kalau kaki kanan itu kita masuk masjid, masya Allah. Tapi kalau keluarnya justru terbalik. Kalau masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri, keluar toilet justru kaki kanan. Ya. Nah, ada juga doanya diajarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghait, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada tempat buang hajat, maka beliau mengucapkan ghufranak. Cukup ghufranak. Nah, nanti belajar sama Ustadz Ansor sama Ustadz Mustamin, suruh beliau tulis doanya yang kita amalkan nanti. Sehingga apa? Apabila toharoh ini kita baik segi adab ataupun segi hukum secara hukum fikih, maka solat kita menjadikan kita ini terhindar daripada perbuatan maksiat. Ya, maka ini menjadi suatu keluhan bagi kita. Kenapa kok masih sering berbuat maksiat? Ya, ternyata para ulama katakan teliti toharah kita, wuduknya, mandi, tayamum, istinja, betul-betul kita pelajari. Ya, makanya toharoh ini wajar ditaruh di bab yang paling awal. Mau kitab hadis itu toharoh selalu ditaruh di bagian awal. Saking pentingnya toharoh, karena toharoh itu bukan cuma suatu pekerjaan yang menjadikan seseorang bisa sholat, tapi toharoh ini menjadikan seseorang bisa terhindar daripada perbuatan mungkar. Ya, makanya orang-orang Arab katakan orang yang tahir itu orang yang luar biasa. Ya, para sahabat itu adalah orang yang tahir, menjadikan wudhunya, tayamumnya, mandinya atau istinjanya bukan sebagai rutinitas, tapi menjadikan itu sebagai suatu sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan taharah, para sahabat radhiyallahu anhum menjadikan taharah ini sebagai sarana pembersihan hati. Masya Allah. Mereka menjadikan taharah ini sebagai sarana penggugur dosa. Jadi kalau ada bapak yang bertanya, Ustaz, saya ini sholat 5 waktu, sholat di masjid, tidak pernah ketinggalan, kok saya masih suka maksiat? Ya, itu jawabannya. Kita periksa taharah kita. Ya, ini saya sampaikan bukan hanya untuk jamaah, ini juga kami sampaikan juga untuk pembicara. Apabila taharah kita ini baik, maka insya Allah sholat kita akan menghasilkan ketakwaan yang luar biasa. Ya, tapi kalau saudara taharah itu salah-salah, maka sekhusyuk apapun kita ketika sholat justru tidak menghilangkan daripada perbuatan mungkar. Jadi ingat Pak, taharah secara bahasa itu artinya an-nazafah, bersih atau suci. Secara syar'an atau secara istilah, taharah itu adalah suatu pekerjaan yang menjadikan orang ini sah melaksanakan sholat. Atau makna yang kedua, taharah adalah syarat seseorang ini bisa diterima sholatnya. Ya, penting Pak. Bahkan kita ketemu di kota-kota itu masih ada masjid yang tempat buang air kecilnya itu berdiri, bahkan disiapkan sama masjid. Nah, ini bahaya, ya, bahaya ini, karena pasti terpercik itu.
Kapan terkena percikan terkena celana kita, jubah kita, baju sholat kita, tidak diterima. Ya, itulah Nabi SAW katakan, banyak orang yang disiksa gara-gara masalah buang hajat, kencing, tidak sesuai dengan syariat. Ya, makanya Nabi SAW ajarkan itu, banyak ditemukan, nanti Bapak buka di terjemahan kitab Bulughul Maram masalah istinja, supaya wudhu kita ini baik, sholat kita baik. Kita tambah sedikit ya. Amma tuharatu bil dhammi fasmun li baqiyatil ma. Adapun tuharo dengan mendhamakan ta-nya berarti bukan tuharo tapi tuharoh. Mendhamakan ta-nya itu adalah nama daripada sisa air. Walamma kana al-ma'u alatan lit taharati istadrada allati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'an. Ya, kemudian air ini adalah salah satu alat utama orang bertaharah. Ya, air ini adalah salah satu alat yang paling utama seseorang untuk bertaharah. Al-miyahu ma'ul musamma. Yang pertama adalah ma'ul musamma ay an-nazilu minha, maksudnya air yang turun dari langit, ya. Wa huwal mataru wa ma'ul bahri ay am-milhi wa ma'un nahri ay al-hulubi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi wa yajma'u hadhihi sab'a, ya. Qauluka ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Ya, jadi air yang boleh dipakai untuk bertaharah itu ada 7, ya. Air apa tadi? Air hujan, air laut yaitu air yang asin, air sungai yakni air yang tawar, air mata air embun, air salju, air sumur. Ya, air sumur. Kalau ulama katakan kalau kamu mau mudah mengucapkannya, kamu tinggal bilang air yang turun dari langit dan air yang muncul dari bumi, ya. Ma nazala minas sama aw naba'a minal ard, yaitu air yang turun dari langit dan air yang muncul dari bumi, yakni air mutlak. Nanti akan kita bahas, tuan-tuan yang mulia, air mutlak itu seperti apa. Kemudian hukum air nanti kita akan bahas. Mungkin cukup sekian. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oh, Masya Allah. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tahara termasuk berwudu ini, ya, kita melihat di masyarakat itu mempunyai pandangan berbeda, ya, tentang membasuh kepala ini. Ya, kebanyakan di masyarakat kita itu kan cuma begini-begini saja. Ya. Saya kira kepala itu batasnya sampai di mana begitu, Ustaz? Saya tolong dijelaskan. Masya Allah. Jadi ini berarti masalah nomor 3 dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu wamsahu biru'usikum, mengusap, ya. Wamsah sama ghaslun itu membasuh, kalau wamsah itu mengusap. Tapi kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala semuanya, Pak, semuanya, ini rambut nih semuanya. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i sedikit saja, yang penting kena itu ubun-ubun atau rambut sehelai saja, itu sudah sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i prakteknya, beliau mengajarkan kepada pengikutnya atau orang Islam, ya, pengikut madhabnya, kita mengusap sedikit saja di kepala itu sudah sah. Tapi kalau beliau kalau dalam keadaan praktek, beliau kalau berwudu justru beliau sempurnakan, ya. Imam Syafi'i kan pernah mengatakan sempurna itu sunnah. Kata beliau, disunnahkan mengusap seluruh kepala sebanyak 3 kali. Tapi kalau batas wajib menurut mazhab Asy-Syafi'i yaitu
mengusap sebagian saja ataupun bagian kecil daripada kepala itu sudah cukup. Ya. Jadi ada mungkin seseorang dia wudu sedikit, bilang antum gak sah. Ternyata sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kecuali wajah itu tidak ada khilaf, harus semua kena. Ya. Maka ada ibu-ibu kalau mau ke undangan, saya tidak lihat, cuman orang cerita dia takut make upnya luntur, dia punya gini. Nah, astagfirullah. Semuanya ya. Jadi sah Pak. Menurut wajibnya sah. Tapi disunahkan menurut Al-Imam Syafi'i seluruh kepala. Ya. Kata beliau wamsahu ba'di ras. Kalau tidak salah, lafadznya seperti itu dalam kitab Fathul Mu'in, beliau katakan mengusap sebagian kepala. Insyaallah ada lagi? Saya tambah sedikit. Oh iya. Maksudnya untuk membasuh kepala itu kan ru'us hukumnya. Jadi kan kepala itu kebagian daripada ayat itu. Ketika kita cuma sebagian saja membasuhnya itu, kira-kira bagaimana Ustaz? Maksudnya kebanyakan orang itu cuma sedikit saja begitu, sementara makna ayat itu mengatakan bagian kepalamu itu. Apakah tidak bertentangan dengan ayat yang berbunyi demikian dengan praktek yang dilakukan gitu? Jadi dalam hukum itu ada 4 Pak. Jadi kita tinjau dari pertama adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Kita ambil dari ayat. Dan ayat itu tidak bisa menjelaskan secara terperinci kecuali poin ketiga, istihad para ulama. Maka untuk masalah fikih itu kita tidak boleh keluar daripada 4 orang ini, hafizahullah ta'ala, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i tadi saya katakan sebagian kepala itu sudah cukup, sah. Bukan membasuh, mengusap. Ya, dia basahkan tangannya, ya usap. Ya. Maka ada ulama Syafi'iyah mengatakan meskipun bagian kecil daripada kepala dia usap, itu sudah sah, wudunya sah. Ini yang wajibnya. Adapun yang sunnah menurut Al-Imam Syafi'i disunahkan untuk seluruh kepala. Ini Pak berlaku untuk mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik itu wajibnya seluruh kepala. Jadi jawabannya sah Pak. Meskipun bagian kecil, meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i ba'dhu ras, sebagian daripada kepala itu sah. Kecuali yang sunnah, disunahkan seluruh kepala. Tapi kalau praktiknya Pak, lebih amannya seluruhnya. Ya, bagus kita mempraktikkan yang berat. Ya, seperti Bapak katakan sesuai ayat tadi, ya, biru'usikum. Kepala semua. Lagi Pak? Ya. Ini bukan jawaban saya. Yang ada dalam kitab memang seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya mengenai pembahasan yang dibahas pada pagi hari ini. Begini Ustadz, biasanya kalau macam kita bepergian, lantas kita naik kendaraan, pada saat waktu sholat, mungkin biasa kita singgah untuk sholat berjamaah di masjid, tapi di lain sisi bersamaan juga kita mau buang air besar misalnya. Biasa kita laki-laki itu Pak Ustadz, kalau misalnya masuk WC untuk buang air, ini ada beberapa pendapat mungkin yang berbeda. Kadang kita itu kalau misalnya laki-laki kan paling cuma buka bagian bawah saja, misalnya celana, baju tidak dibuka, artinya pakaian di atas ini seperti baju kita pakai pada saat buang air besar. Nah, yang saya mau tanyakan ini Ustadz, apa kira-kira pakaian itu masih
bisa kita pakai sholat, karena barusan kita pakai buang air. Nah, kalau mungkin di rumah mungkin ya biasa-biasa, mungkin biasa kita lepas semua, tapi ini menyangkut misalnya dalam perjalanan. Biasa kita cuma ambil praktisnya saja, buka celana, tidak buka baju, baru buang air besar. Ya itu yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya itu untuk baju yang kita habis pakai buang air besar baru kita pakai sholat. Saya rasa itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tangkap yang pertama itu, saya mau bahas sedikit masalah yang mana yang diutamakan. Jadi perasaan mau buang air kecil, perasaan mau buang air besar itu ada dalam dua kondisi. Ada kondisi setelah kita ini sudah melaksanakan sholat, ada kondisi sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau kita dalam proses sholat kita merasa kebelet, maka sholatnya dilanjutkan. Tapi kalau sebelum sholat, yang kita utamakan adalah buang hajatnya, mau itu buang air kecil ataupun buang air besar. Adapun pakaian yang sudah digunakan untuk istinja, bolehkah dipakai untuk sholat? Boleh kalau suci, boleh kalau masih suci. Maka itulah kita masuk pada adab-adab beristinja. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir, fathiyabaka fatahhir, ya, jadikan baju engkau itu baju yang suci, baju yang bersih. Pertanyaannya, bolehkah dipakai sholat? Kita lihat kondisinya. Kita yakin nggak ini pakaian ini suci enggak? Ya, bersih itu bukan berarti suci. Tapi kalau suci itu insya Allah sudah pasti bersih. Kalau masih kita yakin masih suci, maka boleh dipakai sholat. Ya, boleh dipakai sholat. Makanya untuk menjadikan pakaian kita meskipun kita sudah dari toilet dalam keadaan suci, maka kita perhatikan adab-adab dalam beristinja. Ya, lebih baik Pak dilepas semuanya. Celana itu dilepas semuanya, kita gantung. Ya, kita siram. Ya, kita kalau laki-laki disunahkan itu kalau buang air kecil diurut sebanyak 3 kali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi ajarkan kita mengurut sebanyak 3 kali supaya sisa-sisa buang air kecil itu keluar semua, sehingga menjadikan celana kita ini tetap suci. Begitu Pak. Kalau kita praktekkan istinja dengan baik dan benar, maka insya Allah bekas celana yang kita pakai untuk beristinja pasti suci. Itu Pak, jawabannya adalah intinya kita lihat kondisinya, masih suci enggak, masih layak. Kalau masih layak kita pakai saja. Kalau mau safar, saya usul siapkan sarung Pak, siapkan sarung, karena kita tidak tahu dalam perjalanan mungkin ada sedikit keluarkah apakah, kita pakai saja bawa cadangan sarung. Ketika selesai sholat kita copot sarung, kita ganti lagi celana. Mungkin begitu Pak. Masih ada lagi? Insyaallah banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Pertama-tama saya ingin tanyakan, kadang-kadang kita ini termasuk saya tidak bisa membedakan mana beriman mana bertakwa Ustaz. Jadi saya ingin penjelasan dari Ustaz, kira-kira tanda-tanda atau apa yang bisa dilihat pada orang yang beriman, begitu juga apa kira-kira yang bisa dilihat pada orang yang bertakwa. Ini artinya apa perbedaannya beriman ini dengan bertakwa? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya ingin sedikit menanggapi pembahasannya juga tadi menyangkut wudu yang ada ulama yang yang mengatakan bahwa
Wudu pada saat membasuh tangan ini dimulai dari bawah sampai siku. Tapi saya lihat ada juga ulama yang mengatakan tata cara itu tidak mutlak. Dia beranggapan bahwa itu adalah takaran maksimal, takaran minimal, bukan urutannya yang dilihat, tapi takaran minimal, bahwa kalau membasuh tangan minimal sampai di siku itu sudah dianggap sah wudunya. Saya kira demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin jawabnya terbatas ya, masalah orang beriman, orang yang takwa. Lebih tinggi mana Pak? Takwa sama beriman? Ya, jadi ada seorang Arab Badui dalam Al-Quran Al-Karim juz 26, mana Ustaz Hafiz hafal ini. Dia mengatakan saya beriman, ya. Maka Allah menegur, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang lembaran kedua, ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka ini beriman. Ternyata tidak. Mereka masih melakukan hal-hal yang buruk. Adapun iman adalah suatu gelar atau suatu ketetapan bagi orang yang Islam yang sebenarnya. Maksudnya orang beriman itu orang yang kebalikan daripada orang munafik. Lisannya dia berkata dia ini Islam, kemudian hatinya membenarkan, ya. Adapun takwa ini adalah keistiqomahan orang-orang yang beriman ini, amalan-amalannya ini sampai dia mencapai sifat takwa, ya. Nanti mungkin Bapak tanya lagi kepada ustadz yang lain, ini menurut kami yang kami sampaikan, ya. Maka Allah katakan, Allah panggil kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita stop di situ. Allah telah panggil kita itu orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Jadi takwa ini sudah berada di tingkat yang orang ini takut dalam berbuat maksiat. Takwa bermakna khauf, orang yang takut dalam berbuat maksiat, ya. Itu kira-kira. Jadi orang beriman itu memang orang yang membenarkan segalanya apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dia mengamalkan perintah. Cuma untuk mencapai hasil daripada itu, apabila kita istiqomah dalam keimanan kita, dalam amalan-amalan kita, maka Allah beri kita hasil, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang di atas daripada iman, itu orang yang bertakwa. Itu menurut kami. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi Pak? Ya, batas minimalnya memang di siku, ya. Batas minimalnya memang di siku, ya. Kemudian dalam tafsir mau Ibnu Katsir mau Jalalain itu dari bawah ke atas, didukun oleh 4 mazhab yang menjelaskan tentang tata cara dalam berwudu, membasuh, ya, tangan itu dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, ya. Batas minimal atau bahasa hukum fikih yaitu batas wajibnya yaitu di siku. Makanya Al-Imam Syafi'i memaparkan masalah sunnah membasuh tangan, sunnahnya itu lewat dari siku, ya, lewat dari siku. Nah, itu kesunahan daripada membasuh tangan, ya. Betul Pak, batas minimalnya adalah siku, itu sudah pas. Adapun lewat daripada siku dianggap sunnah, dapat fadilah atau keutamaan yang lebih. Yang jelas yang kami pelajari itu dari bawah ke atas. Makanya Allah katakan ilal marafiq, berarti ilal itu berarti dari sini ke atas. Ya, marafiq itu kan siku-siku. Jadi ulama berpendapat dari bawah diguyur sampai ke atas. Mungkin cukup
Pak, nanti Bapak bertanya lagi, kami juga masih belajar, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Luar biasa pembahasan kita pada subuh hari ini. Dan saya yakin Bapak-Bapak sekalian yang lain masih banyak pertanyaannya, tapi karena terbatasnya waktu kita dan sesuai dengan agenda kita, tadi malam sudah disampaikan bahwa setelah kajian, maka kita akan jalan santai pertama. Kemudian setelah jalan santai, insya Allah kita kembali ke sini lagi untuk kita sama-sama makan berjamaah begitu. Jadi saya mohon kepada jamaah sekalian, jika ada waktu kita sama-sama jalan sedikit putar, baru kembali ke sini lagi, dan insya Allah panitia sudah siapkan kita untuk kembali makan berjamaah di tempat di luar di teras masjid kita. Saya pikir itu dulu, dan saya minta maaf sekali lagi kepada Bapak semua yang masih punya pertanyaan. Kita nanti lanjutkan pada kajian berikut, dan saya yakin kita akan semakin bersemangat ke depan untuk berbenah diri dengan menuntut ilmu di rumah Allah ini. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Dan sekali lagi minta maaf, dan saya kembalikan kepada Ustadz untuk menutup. Terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Ya, Allah kehendaki kita kebaikan, tetap kita belajar kepada siapa saja. Semoga kita ambil manfaat daripada ulama-ulama yang lain. Ya, kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.